Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Fiqhul Usrah. Kita sekarang pada Al-Matlab Ar-Rabi', bagian yang keempat di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan, yaitu zaujatul ab, istrinya bapak, ibu tiri, istilah kita. Yahrumu 'alal rajuli zaujatu abi, haram bagi seseorang nikah dengan istri bapaknya. Bimujarradil 'aqdi, hanya dengan sekedar akad nikah. Duna syartid dukhuli biha, yakni tanpa ada syarat sang bapak harus sudah jima dengan istrinya. Jadi di antara wanita yang haram dinikahi itu adalah yakni istrinya bapak. Jadi bapaknya kita, bapaknya antum itu punya istri lain yang bukan ibu kita. Itu namanya zaujatul ab. Dan bapak ini mencakup yakni bapak, kakek, terus ke atas. Berarti istrinya bapak, istrinya kakek, terus ke atas itu haram dinikahi oleh seseorang. Dan bapak yang dimaksudkan di sini adalah bapak kandung, bukan bapak tiri. Ini bapak kandung, bukan bapak tiri. Kalau bapak tiri nggak ada masalah karena nggak ada kaitan. Gambarannya itu jadi A punya bapak namanya B, nikah dengan seorang wanita namanya C. Jadi B dan C, B itu laki-laki ya. B nikah dengan C, lahirlah anak namanya A. Lalu B dan C itu pisah karena talak, pisah karena apa? Jadi wafat, pokoknya pisah. Anggaplah wafat, ben enak cerita nih. Anggaplah B itu wafat. Lalu C, ibundanya nikah lagi dengan laki-laki lain, namanya D. Berarti status antara A dengan D itu adalah bapak tiri.
D itu adalah bapak tirinya A. Lalu D itu nikah, wayuh gitu ya, poligami. Atau apalah, pokoknya D itu nikah dengan seorang wanita. Berarti kan kondisinya sekarang antara A dengan istrinya D yang baru itu adalah ibu tiri dari istri dari bapak tiri. Ini ya. Nah, istri dari bapak tiri. Karena bapaknya A itu B dan ibunya A itu C, B dan C. C nikah lagi karena si B itu misalkan wafat, nikah lagi dengan D. D itu sebenarnya bukan bapaknya A. D itu adalah bapak tiri, suami dari ibu. Lalu jadi suami dari ibu atau bapak tiri itu nikah dengan wanita lain. Maka istri dari bapak tiri itu nggak ada hubungan dengan A. Nggak ada hubungan dengan A. Status kemahromannya tidak ada. Jadi boleh untuk menikah. Dalam arti, yani kalau ternyata kemudian istri dari bapak tirinya itu pisah atau bapak tirinya itu wafat, kemudian sudah selesai masa iddah, maka A boleh untuk menikah dengan dirinya. Dalam arti wanita itu tidak termasuk di antara wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi yang dimaksudkan dengan abihi, bapak di situ adalah bapak dan jalur ke atas, bapak, kakek terus ke atas. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan abihi di situ adalah bapak kandung, bukan bapak tiri. Nah, al-adillah dalilnya adalah awalan yang pertama minal kitab dari Alkitab, dari Al-Qur'anul Karim. Yani qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Kalian itu jangan nikahi orang atau wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Kamu itu jangan menikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Berarti ibu tiri. Illa ma qad salaf, kecuali sing wis kadung ya piye meneh. Sing wis kadung sebelum turunnya ayat ini. Sing wis terjadi sebelum adanya larangan. Nah, kalau sebelum adanya larangan, itu kan ya enggak mengapa wong enggak terlarang. Kan belum ada hukum keharaman. Maka kalau misalkan ada A nikah dengan yani ibu tirinya gitu ya, nikah dengan ibu tirinya sendiri sepertinggal bapaknya, yani misalkan kemudian dia nikah dengan yani ibu tirinya sebelum turunnya ayat, kemudian setelah itu turun ayat ini, maka pernikahan yang kemarin itu tidak perlu dipisah. Karena apa? Kejadian itu terjadi sebelum turunnya ayat. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma qad salaf, kecuali apabila itu telah berlalu. Innahu kana fahisyatan, sungguhnya perbuatan itu nikah dengan nikah dengan istri dari bapaknya dengan ibu tirinya itu adalah fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, satu perbuatan keji, satu perbuatan yang terkutuk gitu ya, dan satu perbuatan yang jelek sekali jalannya. Athanian, yang dalil yang kedua minal ijma', dari ijma' para ulama. Yani naqal al-ijma' ala dzalika, telah menukil adanya ijma' tentang masalah ini al-Imam Tabari rahimahullah. Al-Imam Tabari, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah rahimahumullah jami'an, mereka semuanya mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Nah, ini yani adalah yang keempat dari pembahasan, yaitu wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan, karena sebab perbesanan gitu ya, musaharah. Yang pertama adalah ibu dari istri, ibu mertua. Yang kedua adalah yang pertama adalah ibu dari istri, yaitu mertua. Yang kedua adalah putri dari istri, anak tiri. Yang ketiga adalah istri dari anak, menantu. Itu yang keempat, yakni ibu tiri yang barusan kita sebutkan.
Al-mabahats ats-tsalits, pembahasan yang ketiga. Al-muharramatu bisababir radha'. Wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ya harum minar radha'i umur rajuli wa bintuhu wa ukhtuhu wa banatu ikhwatihi wa ammatuhu wa khalatuhu wa ummu imra'atihi wa bintuha wa imra'atu abihi wa imra'atu ibnihi. Haram dinikahi karena sebab persusuan. Yang pertama ummur rajul, ibu seseorang, ibu sepersusuan. Yang kedua bintuh, putrinya, putri sepersusuan. Yang ketiga ukhtuhu, saudari sepersusuan. Wa banatu ikhwatihi, yang keempat putri saudara-saudaranya sepersusuan. Yani saudara-saudarinya sepersusuan. Yang ke berapa? Berikutnya ammatuh, yani bibi dari jalur bapak. Yani saudarinya bapak sepersusuan. Wa khalatu, saudarinya ibu sepersusuan. Wa ummu imra'atihi, dan ibu dari istrinya, ibu sepersusuan dari istrinya. Coba jangan ya. Jangan balik ya. Ummu imra'atihi, bukan ibu dari istrinya sepersusuan. Bingung kolan. Ini ibu sepersusuan dari istrinya. Istrinya itu punya ibu sepersusuan. Wa bintuha, dan putri sepersusuan dari istrinya. Istrinya itu duwe anak perempuan sepersusuan. Wa imra'atu abi, dan istri dari bapak sepersusuan. Wa imra'atu ibnihi, dan istri dari anak sepersusuan. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'. Ini semua dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu dalilnya. Al-adillatu, yang dalil yang berkaitan hal ini, awalan yang pertama min al-kitab, dari Alkitab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, yani wa ummahatukum allati ardha'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Yang termasuk wanita yang haram dinikahi adalah ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Yani ibu-ibu, wanita-wanita yang telah menyusui kalian, dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Nas dalam Al-Quran, wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah ini, ibu sepersusuan sama saudari sepersusuan. Tapi dalil ini ketambahan, yani sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qala an-nabiyyu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi binti Hamzah, yani fi binti Hamzah, tentang putrinya Hamzah. Hamzah ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu itu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kalau beliau itu adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah ibnu Abdul Muttalib itu punya anak perempuan. Lah, wanita-wanita, jadi orang-orang dari Bani Hashim, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah nawari Rasulullah, minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya boyo sampeyan nikahi keluarga Bani Hashim sendiri gitu. Jadi dengan kan nikahi Rasulullah itu kan, jadi apa ya? Tidak ada satupun wanita dari Bani Hashim. Aisyah dari Bani Taim, yani Hafsah dari Bani Adi, Ummu Salamah dari Bani Mahzum, yani Safiyah malah dari Yahudi Khaybar. Yani ini. Jadi tidak ada seorang pun istrinya Rasulullah SAW itu yang dari kerabat dekatnya sendiri, yaitu dari Bani Hashim. Mereka itu kemudian melihat di antara wanita-wanita Bani Hashim yang kira-kira cocok, yani untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah sepupunya sendiri, putrine siapa? Hamzah. Sepupunya Rasulullah SAW sendiri, putrine Hamzah. Lalu mereka nawarkan, ya Rasulullah, ya boyo sampe nikahi wanita-wanita dari Bani Hashim ngono lho. Sing iku lho wae putrine Hamzah, misanane sampean sendiri. Rasulullah SAW lalu mengatakan, la tahillu lilu. Putrine Hamzah itu enggak halal untuk saya nikahi. Ya harum minar radha ma yahrum minan nasab, karena haram dari sebab pernikahan, dari sebab kesusuan, sebagaimana yang haram karena sebab nasab.
Karena status dia itu adalah hiya bintu akhi mirrallah. Putri Hamzah itu adalah putri saudaraku dari sepersusuan. Jadi Hamzah itu status nasabnya paman, saudaranya bapak. Tapi status persusuannya saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sama-sama pernah tinggal di Bani Sa'ad, sama-sama pernah tinggal di Bani Sa'ad, dan sama-sama pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi sama-sama pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi Rasulullah SAW dengan Hamzah itu saudara kandung sepersusuan. Saudara kandung sepersusuan. Dari sisi nasab, maka beliau dengan Hamzah itu adalah apa? Paman, saudara dari bapak, pamanda. Mestinya kalau dari sisi nasab, Rasulullah SAW nikah dengan putrinya Hamzah itu sah. Nikah dengan putrinya Hamzah itu boleh, kan sepupu itu boleh. Tapi karena beliau ada hubungan lain, yaitu hubungan sepersusuan, maka menjadi nggak boleh dari sebab sepersusuan. Dan masalah-masalah semacam ini, akhwan, itu yang perlu diperhatikan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang itu gampang no, anaknya dititipno adike, anaknya dititipno ponakane, nangis disusoni dan macam-macamnya, maka statusnya nanti itu adalah iya, anak sampai dititipno adik itu anak sampean itu ponakan dari status nasab. Dari status persusuan, anak jenengan itu anake adik. Sehingga dengan sepupuane secara nasab sepupuan, tapi secara persusuan itu adalah saudara kandung. Anak-anak itu ada satu yang menjadi anaknya adik. Dulu tatkala tak tinggal umroh sama zaujah, itu anak punya anak bayi. Anak bayi umur berapa bulan. Tadi dia punya adik. Tak tinggal umroh 10 dino ya mesti jadi anak itu. Mau disusui. Tatkala itu bareng, jadi adik pun memiliki anak yang masih menyusu gitu. Sehingga statusnya, jadi statusnya kalau dia itu dengan apa ya? Dengan anak-anaknya adik itu adalah saudara kandung sepersusuan. Saudara kandung sepersusuan. Adapun jadi kalau dengan anak-anak adik dari sisi nasab statusnya adalah, jadi statusnya yani adalah apa? Statusnya itu adalah sepupuan. Statusnya itu adalah ponaan, gitu ya? Salah. Dengan satu adalah sepupu. Allah. Jadi kapan itu? Kayak Rasulullah SAW dengan putrinya Hamzah. Kalau ditinjau dari sisi nasab itu sepupu, boleh untuk menikah. Tapi kalau karena ada hubungan lain, yaitu hubungan sepersusuan antara beliau dengan Hamzah, maka putrinya Hamzah berubah status menjadi apa? Keponakan, anak putri dari saudara, dan tidak boleh untuk dinikahi. An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha akhbarathu, bahwasanya Aisyah menghabarkan kepada Urwah. Urwah itu apanya Aisyah? Ponakan. Jadi Zubair ibn al-Awwam itu nikah dengan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar itu kakak sebapak dari Aisyah. Jadi kakak sebapak dari Aisyah. Kenapa? Aisyah dengan Asma sama-sama bapaknya sama-sama putrinya Abu Bakar, tapi beda ibu. Jadi tapi beda ibu. Jadi sehingga tatkala Asma nikah sama Zubair, lahirlah beberapa anak, salah satunya adalah Urwah. Urwah ibnu Zubair statusnya dengan Aisyah adalah anak laki-laki dari saudari perempuan. Lihat, ibnul ukht, anak laki-laki dari saudari perempuan. Ini itu statusnya adalah mahram. Jadi annaha akhbaratuhu, bahwasanya beliau Aisyah menghabarkan kepada Urwah ibnu Zubair, anna ammaha minar radha'ati yusamma Aflah, bahwasanya pamannya Aisyah dari persusuan namanya Aflah. Jadi Aflah itu nama orang ya. Ista'dzana 'alaiha fahajabathu. Jadi Aflah itu minta izin ketemu siapa? Aisyah. Lah karena jadi dia itu adalah orang lain dari sisi nasab. Meskipun dari sisi persusuan itu adalah paman. Jadi adalah paman, maka Aisyah menutup dirinya dengan hijab. Sebagaimana kalau beliau ketemu dengan
laki-laki yang lainnya bukan mahram, maka itu dibalik hijab. Fa ahbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha, maka beliau menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, la tahjabi minhu lu. Kamu itu enggak usah pakai hijab kalau ini tamunya itu adalah aflah, fa innahu yahrum min ar-radha'ati ma yahrum min nasab. Karena haram dari sebab persusuan sebagaimana haram dari sebab nasab. Jadi aflah itu memang orang lain kalau dari sisi nasab, tapi dia itu adalah pamanmu dari sisi persusuan. Paman dari sisi persusuan itu sehukum dengan paman dari sisi nasab, sama-sama mahram, sama-sama tidak boleh untuk dinikahi. An Ummi Habibah, dari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Habibah itu istrinya Rasulullah, ini sallallahu alaihi wasallam, putri dari siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ibnul Harith, bukan Abu Sufyan ibn Harb. Itu dua nama yang sering campur baur jadi satu, gak karu-karuan. Ini sebagian teman-teman tuh keweger. Ustaz, kok Ummu Habibah nawarkan yani adiknya tuh Ustaz? Menuh. Ini kok gini. Ada katakan ya akhi, beliau itu gini. Jadi perhatikan ya. Qultu ya Rasulullah, inkih ukhti binta Abi Sufyan. Ya Rasulullah, nikailah yani saudariku yani binti Abi Sufyan. Qal wa tuhibbillah, tenan to sampean ku namanya. Mocok kongkon nikahi adik dhewe. Wa tuhibbin yani tenan to. Sampean ku seneng to aku nikah karo adik sampean dhewe itu. Gitu. Qultu na'am, iya. Lastu laka bimukhliyah. Aku itu lo enggak mungkin dadi bojone sampean dhewean. Bojone sampean itu akeh, padha-padha akeh adikku ae. Adikku ae. Itu maksudnya itu. Jadi padha-padha aku ya punya madu banyak, punya yang jenengan juga punya banyak. Terus kalian adikku aja. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Yani wa ahabbu man syarakani fi khairin yani ukhti. Orang yang paling saya cintai, saya senangi untuk sama-sama mendapatkan kebaikan ini. Kebaikan apa itu ya? Kebaikan menjadi ummahatul mukminin. Kebaikan menjadi istrinya Rasulullah SAW adalah saudariku sendiri. Faqala Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu lilu. Itu enggak halal bagiku. Faqultu ya Rasulullah, fa wallahi inna lanatahaddatsu annaka turidu an tankiha Durrata binta Abi Salamah. Lu ya Rasulullah, kita itu kemarin ngerasani, rasan-rasan gitu. Kalau jenengan itu pengen nikah dengan Durrah, putrinya Abu Salamah. Kala Rasulullah mengatakan binta Ummi Salamah, putri Abu Salamah yang kamu maksudkan itu putrinya Ummu Salamah, maksudnya anak tirinya Rasulullah. Kan Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah SAW. Fakultu na'am, okay, ya Rasulullah. Qal, maka beliau mengatakan, fa wallahi demi Allah, lau lam takun fi hajri ma halat li. Seandainya dia itu tidak dalam keperawatanku, maka dia tetap tidak halal untukku. Innaha labnatu akhi minar radha. Karena dia adalah putri saudaraku dari sepersusuan. Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Yani menyusuiku dan menyusui Abu Salamah satu orang, yaitu Thuwaibah. Yani fala ta'ridanna aliyya banatikunna wala akhwatikunna. Wis to aja nawan-nawani nikahi aku ngono ya. Aja nawan-nawani aku nikah sama putri-putri kalian, sama saudari-saudari kalian. Karena di zaman itu para ikhwan dan azaniyum pertama nikah lebih dari satu istri itu normal biasa. Ini normal, ini biasa. Normal sekali di zaman itu, bahkan laki-laki yang dua satu istri itu rada aneh. Ini gak normal. Laki-laki yang punya satu istri itu ini di zaman Rasulullah SAW itu gak normal. Ya ampun apa ngono gak normal. Ini golokan ku wali ya. Sing laki-laki punya satu istri itu normal. Normal apa di? Karo-karo ya. Alam buah karpe. Jadi akhirnya Rasulullah SAW itu ngomong, sudah tawan-tawan ya ruwet. Sudah nawan-nawani aku nikah dengan putri-putri kalian dan dengan saudara-saudari kalian. Ini para yudhana jani, kemana ralat ya, ini sebagai tadi setengah agak fokus sana. Jadi Abu Sufyan itu ada dua, ada Abu Sufyan ibnu Harb
itu yang menjadi tokoh Quraisy. Dan Abu Sufyan ibn Al-Harith itu yang masih kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah, yani Habibah itu putrinya Abu Sufyan ibnul Harb. Ibnu Harb. Yani anak cerita tadi kembali. Sebagian ikhwah itu mengatakan, "Ustaz, kok Rasulullah boleh nikah sama Ummu Habibah ya? Kan Abu Sufyan itu pamane." Iya, paman yang Abu Sufyan yang pamannya beliau itu Abu Sufyan ibnul Harb. Itu yang paman sepersusuan. Ada Abu Sufyan yani ibnul Harith itu yang paman sepersusu, maksudnya yang saudara sepersusuan, masih kerabat dan dia adalah saudara sepersusuan. Tapi Abu Sufyan ibnu Harb itu gono kaitannya. Sehingga Rasulullah SAW menikahi dengan Ummu Habibah. Lah, Ummu Habibah itu nawarkan, adik, ya Rasulullah, tolong jenengan nikahi adikku. Yani jenengan nikahi yani adikku. Jadi Rasulullah heran, biasa wong itu kan wedok itu kan kepingin ini gak dibagi cintanya. Rasulullah mengatakan tenang toh. Awatuhibbin, awamu itu seneng tak aku nikah lagi. Lah pripun ya Rasulullah, lah podo-podo jenengan nikahna ya enak nikah karo adikku wae. Nikah karo adikku wae. Tapi kan enggak boleh. Dari mana enggak bolehnya? Karena kan poligami dengan dua saudara kandung kan enggak boleh. Itu yang pertama. Lalu kenapa kok siapa tadi? Ummu Habibah ngomong itu, beliau itu istimbatnya aneh. Ada desas-desus kalau beliau itu mau nikah dengan siapa? Putrinya Abu Salamah. Jadi kok nikah karo putri ini dewe? Apa memang Rasulullah punya hukum khusus? Punya hukum khusus paling tawane adik kowe ngono. Jadi pikirane Ummu Habibah. Sekuarepe dhewe pokoke. Di gaduk-gaduk matuk. Ilmu gaduk-matuk. Kadang-kadang sebagian ulama ya pakai ilmu gaduk-matuk. Dan sering gitu itu. Di kitab-kitab fikih itu kalau diskusi ilmiah kadang-kadang itu lucu-lucu. Yang di pipijian ini. Ala kulin. Akhirnya beliau mengatakan, "Lah ya Rasulullah, dengar-dengar gitu. Dengar-dengar jenengan mau nikah sama Durrah. Durrah putrinya Abu Salamah. Abu Salamah itu dari Bani Mahzum. Nikah sama seorang wanita. Akhirnya yani Abu Salamah itu nikah dengan seorang wanita. Akhirnya dikenal dengan Ummu Salamah. Karena anak mereka yang pertama itu laki-laki dikasih nama Salamah. Salamah itu lanang apa itu? Lanang. Yani akhirnya jadi bapaknya dikenal dengan Abu Salamah, ibunya dikenal dengan Ummu Salamah. Antum tahu pasca perang Uhud Abu Salamah itu meninggal dunia. Abu Salamah itu meninggal dunia karena efek dari luka perang Uhud. Akhirnya Ummu Salamah menjanda. Ummu Salamah itu dilamar oleh banyak laki-laki dan para pembesar yani kaum, yani Quraisy maupun Ansar enggak mau. Sedih gitu Rasulullah lihat adiknya yang adik sepersusuan, istri dari adik sepersusuan itu gak nikah. Wah, akhirnya nikahnya dhewe ngono ya. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi sendiri. Nikah jadi sendiri. Lah, akhirnya kan putra-putrinya Abu Salamah hidup serumah dengan ibunya, menjadi anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar berita kalau Rasulullah itu mau nikah dengan Durrah, jadi mau nikah dengan Durrah. Berarti kan poligami antara ibu sama anak gitu ya. Jadi pikirannya Ummu Habibah, Rasulullah arep poligami ibu karo anak berarti ya dulur apa-apa. Pikiran beliau itu khususan paling khususan bagi Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, lah piye toh? Seandainya Durrah itu bukan anak tiri yang hidup dalam kepengasuhanku, bukan anak tiriku, dia itu loh, seandainya Ummu Salamah itu enggak istriku, tetap enggak halal loh untuk aku nikahi. Kenapa? Karena Abu Salamah itu saudaraku, saudara sepersusuan, sama-sama pernah disusui oleh Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah? Sama-sama pernah disusui oleh Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah?
Suwaibah itu ibu susu pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita dalam sejarah kehidupan kepengasuhan Rasulullah SAW itu ada 4. Wanita ini bukan dalam cintanya Rasulullah ya. Wanita dalam dalam kepengasuhan yang ngasuh Rasulullah SAW itu ada 4 wanita. 1, ibundanya sendiri, Aminah binti Wahab. Yang kedua, Suwaibah, ibu susu pertama beliau. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu diantara semua paman-paman Rasulullah, diantara semua paman-paman Rasulullah yang paling open pada Aminah tatkala tinggal wafat oleh Abdullah itu adalah Abu Lahab. Jadi dulu sowan PD ngarep lahiran, ngono kira-kira ngono lah gini. Jadi dulu lahiran Abu Thalib berapa perhatian? Abu Thalib, Abbas, kemudian apa meneh Hamzah. Hamzah tatkala itu kan cek cilik. Jadi Abbas, Abu Thalib itu enggak Abu Thalib, Hamzah, Abbas itu enggak terlalu perhatian. Yang open itu adalah Abu Lahab. Kenapa? Karena dia tokoh masyarakat dan wis tuwa. Jadi gambarannya dulur tuwa. Perhatian karo jadi adiknya Abdullah yang telah meninggal dunia masak nih gitu ya. Ponakanku lahir kan enggak duwe bapak. Jadi tapi tatkala itu kan masih ada Abdul Muttalib, masih ada jadi apa itu kakeknya Rasulullah SAW. Pada waktu dengar berita kalau Aminah lahiran dan anak lanang saweneng. Karena berarti Abdullah nasabnya nggak putus. Adiknya Abdullah itu nasabnya nggak putus saweneng. Anak wedok kan putus toh nasab. Berarti Abdullah nggak akan dikenang dalam sejarah kehidupan nasab. Tapi karena anak lanang saweneng. Saking senengnya jadi dia itu Abu Lahab ini langsung memerdekakan Suwaibah. Wis Suwaibah sampeyan merdeka, tapi pok susui ponakanku. Tapi pok susui jadi ponakanku. Nah, akhirnya merdeka disusui. Lah, jadi Suwaibah itu adalah ibu susu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak lama. Cuma beberapa hari. Seingat anak cuma 3 hari. Karena di hari yang keempat datanglah rombongan dari Bani Sa'ad. Dari yang keempat pas lahirnya Rasulullah SAW itu datanglah rombongan dari Bani Sa'ad. Yang diantara mereka adalah Halimah Sa'diyah. Yang kemudian singkat ceritanya membawa bayinya Rasulullah SAW ke perkampungan pedalaman pegunungan Bani Sa'ad. Jadi Bani Sa'ad itu di gunung-gunung gitu. Sampai sekarang itu perkampungan Bani Sa'ad itu masih di gunung-gunung. Masih negeri Baduy sampai sekarang itu. Masih pedalaman. Nah, itu yani Bani Sa'ad. Itu wanita yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Wanita yang keempat Ummu Aiman. Wanita yang keempat itu adalah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman itu budaknya Abdullah. Ummu Aiman itu budaknya Abdullah. Tatkala Abdullah meninggal dunia, otomatis Ummu Aiman itu adalah budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mewarisi kan Muhammad tatkala itu masih kecil, dan Ummu Aiman itulah yang ngeramut, yang besarkan ibu asuhnya kalau zaman sekarang itu, yang ngeramut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Suwaibah. Dia itu jadi itu Suwaibah lah. Abu Lahab kok open Ustaz? Lah kan pamane Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamane. Ono masalah dengan Rasulullah SAW itu kan wis jadi nabi. Sebelum jadi nabi itu open banget. Sampai tatkala nikah dengan Khadijah itu ya perhatian banget. Sampai Rasulullah SAW punya anak namanya Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu dilamar karena Abu Lahab. Nah, anakmu depek paman dhewe yo, depek Pak D. Nah sing pundi? Yo karo-karone Ruqayyah tak temokno. Yani Utbah, Ummu Kulsum tak temokno Utaibah. Akhirnya itu besanan tumpuk. Yani besanan tumpuk. Jadi anak keduanya Rasulullah SAW dari Khadijah itu kan Utbah. Utbah yani anak keduanya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Itu dinikahkan oleh beliau dengan Utbah binti Abi Lahab. Utbah ibn Abi Lahab. Anak yang ketiganya beliau SAW itu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW nikah dengan adiknya Utbah, Utaibah yani ibni Abi Lahab. Jadi Abu Lahab itu satu sih, yok paman, yok
besan tumpuk pisan. Ya iku ora ono unggolan, ono ta unggolan. Besan koyoke gono wong liya wae, ngono lah. Ini koyoke gono wong liya ngono. Tapi ya boleh loh secara syar'i. Secara syariat boleh-boleh. Yani boleh-boleh aja. Utsman itu kan mantu tumpuk. Yani Utsman bin Affan. Itu kan mantu tumpuk. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman, wafat oleh Rasulullah SAW, dinikahkan dengan adiknya yang masih menjanda tatkala itu, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum enggak berapa lama kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Yani man. Nah, aku duwe anak wedono tak nikah meneh karo sampean." Tapi kan gak ono. Fatimah ya Ustaz. Fatimah wis nikah ora Ali. Fatimah itu sudah nikah sama Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Dimo untuk dimo. Yani Suwaibah ya. Yani Suwaibah. Jadi mana tadi? Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Yang menyusui aku dan Abu Salamah itu adalah Suwaibah. Maka status Durrah yani binti Abi Salamah itu anak tiri dari sisi Ummu Salamah. Anak tiri. Putri dari istri, gitu ya. Dan dari sisi persusuan, Durrah itu adalah apa? Keponakan. Yani keponakan karena putri dari saudara sepersusuan. Putri dari saudara sepersusuan. Ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, karena kaidahnya itu adalah yahrumu minan radha ma yahrumu minasab. Haram karena sebab persusuan, yani sebagaimana haram karena sebab nasab. Maka gambarane anggap itu secara nasab. Bapak sepersusuan, anggap bapak kandung. Haram? Ya. Adik sepersusuan, anggap adik kandung. Maka ya. Yani ibu sepersusuan dari istri. Anggap ibu kandung istri. Haram? Haram. Yani putri sepersusuan dari istri. Anggap putri kandung istri. Haram? Haram. Kita jaga ini. Pokoknya Anda hubungan persusuan, rubah lafaz persusuan itu menjadi kandung. Apabila itu haram, berarti juga haram. Karena kaidahnya itu adalah yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Haram karena sebab persusuan, yani yang haram karena sebab nasab. Makanya kemudian jadi tadi beliau itu memerinci masalah. Yani mengglobalkan karena sudah ada keterangan sebelumnya. Yaitu ibu seseorang, ibu susu, ibu yang nyusui dia. Yang kedua, anak sepersusuan. Anak sepersusuan itu gimana? Istrinya nyusui anak orang. Maka berarti anak itu adalah anak sepersusuan. Saudari sepersusuan, gambarnya tadi. Yani ponakan sepersusuan. Anak kandung dari saudara sepersusuan. Anak kandung dari saudara sepersusuan. Berarti anggapnya adalah anak dari saudara kandung. Anak dari saudara kandung. Begitu. Yani selanjutnya. Jadi begitu. Yani selanjutnya. Wallahu a'lam. Apa hukum menikah dengan istri dari anak sepersusuan? Seorang laki-laki, istrinya itu, istri dari laki-laki tersebut menyusui anak laki-laki. Berarti kan anak itu anak susuan. Terus mantu duwe anak sampean duwe istri. Berarti kan istri dari anak susuan. Apa hukumnya? Ya enggak boleh. Karena statusnya adalah istri dari anak kandung. Pokoknya gitu. Intinya itu adalah sesuatu yang itu seandainya kandung haram, maka sepersusuan pun menjadi haram. Dan ini masalah yang perlu untuk diperketat, ya, dicermati dengan ya, terutama kalau misalkan ibunya itu pernah menitipkan kepada tonggone pas duwe anak cilik wayahe Daud ngono ya. Unggolan bahasa Daud. Ya Daud doae karo cangan.
Wae tandur ngono ku terus titipna karo tanggane. Yani Mbak, titip ya anakku, aku wae ngeterno sarapan. Engko ya paling urung-urung jam kas wis mulai. Nggih, ngono. Dele kono. Oh, urung jam iku nangis. Nangis susoni. Kebetulan ya duwe anak ping pisan. Yani oleh seminggu meneh yani titip matun ngono. Titip matun, susuine. Oleh seminggu meneh napo gitu. Kalau sudah 5 kali persusuan, maka status berubah menjadi anak sepersusuan. Bukan lagi status tonggo sudah, tapi menjadi anak sepersusuan. Insyaallah perinciannya akan kita bahas nanti. Lah kalau sudah begitu, rentetan ke belakangnya itu tawowo. Rentetan kune anak sampean gede, anak tonggo, anak sampean ku lanang. Anak tonggo itu gede, nawayu, anak sampean seneng. Yo ora oleh gara-gara sampean biyen kon nitipno ning tonggo. Kan statusnya menjadi yani saudari sepersusuan. Gitu, saudari yani sepersusuan. Begitu yani gambarannya. Dan insyaallah sebenarnya nanti nih ya kita belajar insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya dengan bab al-muharramat bisa babil li'an. Muharramat wanita yang haram karena sebab li'an. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.